Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Semoga kita yang nonton YouTube ini kita sehat, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan nama saya Ade Januar Pribadi. Saya owner dari Sate Ayam Ponorogo Pak Iji. Kebetulan cabang kita ada di Kota Kediri. Dan alhamdulillah cabang kita sudah ke-6. Mungkin Polri hari ini sedang diuji. Jadi ini adalah tugas dari Polri sendiri untuk melakukan pembersihan yang sebersih-bersihnya kepada anggota Polri. Jadi yang baik bisa dikategorikan memang baik, dan yang memang tidak baik bisa tereliminasi dengan semestinya. Jadi ada nilai pembeda. Saya rasa dari kegiatan saya seperti saya bisnis, saya juga ini membantu perekonomian negara juga. Salah satu membantu mengentaskan kemiskinan, membantu mengurangi pengangguran. Dan saya juga ketika seperti ini kita tidak melakukan pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran secara kode etik. Dan ketika dinas saya juga dinas, ketika apel saya juga apel, ketika melaksanakan tugas setiap hari saya juga masuk tanpa ada masalah. Jadi kata-kata menyakitkan yang ada nggak? Ada sih, tapi ya bukan dari teman komunitas, bukan dari teman kantor. Polisi kok bakal sate, apa duitnya kurang, apa bulanannya kurang, apa mungkin jatahnya kurang. Saya menjelaskan seperti apapun orang nggak akan tahu. Saya nggak pernah nerima jatah, saya nggak pernah nerima setoran ini itu, saya nggak pernah. Dan saya rasa itu nggak semua polisi kayak gitu. Jadi kalau mau dipukul, digeneralisir semua sama, itu nggak bisa. Dan pembuktiannya bagaimana? Apakah bisa membuktikan? Kan enggak, gitu loh. Jadi kalau istilah seperti itu ya istilah rumor yang terjadi di masyarakat seperti itu. Dan saya menjelaskan pun juga percuma. Ya kita edukasi pelan-pelan aja lah. Kita nggak seperti itu. Ceperannya kan banyak. Nah, ceperannya banyak, ya kan. Kita nggak seperti itu. Yo, silakanlah publik menilai. Nanti waktu yang akan menjawab. Dan sekarang orang-orang yang tadi pernah nyinyir ke kita seperti itu, ujung-ujungnya mereka merapat ke kita untuk tanya, piye sih caranya, aku buat diajari. Loh, pasti kita ajari. Selama kamu ada niat, kamu ada kemauan, monggo silahkan. Setelah menjalani ini ternyata hasilnya besar. Mantap. Kalau besar sih enggak ya. Jadi ya alhamdulillah disyukuri ya loh. Siti akeh disyukuri. Mau dikit mau banyak disyukuri. Nanti hasilnya pasti banyak. Ini sudah saya alami. Akeh gak mbok syukuri, nanti hasilnya juga dikit. Kalau dikit disyukuri, banyak disyukuri, hasilnya tambah akeh. Ini kan hanya masalah nominal kan, masalah jumlah kan. Itu sebenarnya kalau kita bersyukur ya dapatnya ya banyak, itu aja. Dapat dikit ya pernah? Pernah loh, gak payu sehari ya pernah. Kita gak laku sehari pun di cabang kita yang di Kuah Utara, pernah. Cabang kita yang di Pelempare, kita pernah. Nutup beberapa bulan pernah, gara-gara gak laku pernah. Nanggepin nyinyiran tadi gimana? Ya kita balas dengan ini ya, kita balas dengan nilai branding ya. Kalau branding kita semakin besar, digitalisasi, optimasi sosmed kita semakin kenceng, orang akan semakin tahu kan siapa di belakang Sate Ayam Ponorogo Pak Iji. Akhirnya dikenal orang. Orang yang tadi nyinyir kan secara nggak langsung juga pasti tahu kan. Oh ternyata tambah rame, tambah dikenal, tambah nilai penjualnya juga tambah tinggi. Orang perlahan juga akan mikir kok. Biasalah. Kalau kita dikit-dikit kita baper, dikit-dikit kita stres, nggak usah jadi pengusaha. Tidur aja di rumah. Kita ini punya dua tangan, Mas. Tujuannya adalah menuntut telinga. Mau suara kayak apa ya, wis alah biasa itu. Mental kita tuh bukan mental kerupuk, mental kita mental pendidikan Polri, beda lah. Mau di ngomongin kayak apa ya, gitu aja. Masuk sini keluar sini gitu aja. Gak malu ini Pak, polisi kok jadi ini? Kalau malu sih enggak ya Mas. Ini kan halal toh. Lebih baik kita hidup apa adanya aja lah. Gak usah yang hedonis. Kalau dibilang hedonis, kita loh penjual dari UMKM, bukan dari golongan orang yang sudah punya nama atau mungkin punya branding. Kita dari UMKM. Kita berangkat dari nol. Kita saling bergandengan tangan satu sama lain antara UMKM satu dengan UMKM yang lain. Dan kita nggak pernah ada yang saling menjatuhkan. Jadi ya kalau sekedar
kita mengatakan bahwa ini halal, kenapa harus malu gitu. Cabang kita sudah ada 6, dan motivasi kami yang pertama adalah kita memberikan peluang usaha kepada teman-teman yang belum mempunyai pekerjaan. Kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang bisa akan bergabung dengan kita. Jadi dengan kata lain, visi misi kita, yang nggak bisa beli beras jadi bisa beli beras, yang nggak punya uang jadi punya uang. Itu aja Mas. Dan selanjutnya, ini adalah wujud syukur saya selaku anggota Polri diberikan amanah oleh rakyat untuk menjadi anggota Polri, dan alhamdulillah saya harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selama 15 tahun saya dinas menjadi anggota Polri, insya Allah dan alhamdulillah, sekalipun saya tidak pernah untuk berbuat yang memang tidak sewajarnya atau mungkin dilarang oleh aturan atau mungkin menjadi larangan dari pimpinan. Jadi saya jadi anggota Polri ya yang baik aja lah. Yang penting waktunya dinas saya juga dinas, waktunya apel saya juga apel, ketika melaksanakan perintah saya juga saya laksanakan. Itu aja sih, nggak usah sing aneh-aneh. Kalau memang baik, insya Allah ya baik. Kalau memang hasilnya, kalau memang kita jelek ya jelek. Kalau sudah tahu itu jelek ya jangan diikuti, gitu aja. Ya, pesan buat teman-teman yang masih muda, kaum milenial, jangan patah semangat, bergeraklah sesuai dengan passion kalian, jangan pernah mundur, dan jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada orang lain. Larilah dengan kakimu dan peganglah dengan tanganmu, raihlah mimpimu sesuai dengan passion kalian. Good job. Usaha yang berkah ya selama kita nggak mengganggu kepentingan orang lain, kita nggak merusak hubungan kita satu sama lain dengan orang lain, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang nggak kerja jadi punya kerja, jadi punya penghasilan. Orang yang nggak punya uang jadi punya uang, nggak bisa beli beras jadi punya beras. Simpelnya begitu saja sih Mas. Jadi nggak terlalu yang muluk-muluk itu nggak. Jadi ini gambling ya. Kalau kita mikirnya nanti laku atau enggak, ya kalau kita pengen laku ya kita harus punya value, punya nilai jual. Apa sih produk kita yang bisa diterima oleh umum? Oh, kalau misalnya sate ayam Ponorogo, saya rasa hampir di semua event sate ayam pasti laku. Coba deh, sampai pasti lihat manten. Ketika di situ ada prasmanan, yang paling cepat habis apa? Sate ayam Mas. Nah ini Ponorogo, dengan rasa, tekstur yang tentu berbeda dengan sate yang lain, dan rasanya nggak kalah juga. Biar laris manis. Ya. Tipnya biar laris manis sama. Jadi kita nggak hanya sekedar jualan ya Mas, kita branding tentang brand kita, satu. Yang kedua kita punya value. Value itu apa sih? Nilai yang menjadi nilai pembeda dengan produk yang lain. Mungkin ada di tempat lain sate ayam Ponorogo juga, tapi dari segi kemasan jelas kita beda. Kita kemasan milenial pakai box. Terus yang kedua, rasa kita juga ya silakan dicoba lah. Customer kita banyak yang bolak-balik repeat ya banyak. Yang ketiga, harga kita juga terjangkau. Dan yang keempat, ya pokoknya kita lebih lah dari yang lain gitu. Yakin aja lah pokoknya. Biar usaha awet ya kita harus selalu pakai SOP. Jadi kita ada standar operasional prosedur, bagaimana cara kita plating, cara kita bakar, kemudian cara kita memberikan pelayanan kepada customer. Selanjutnya masalah rasa ya, kualitas bahan, rasa. Meskipun harga naik, kita tidak mengurangi dari nilai harga barang. Sama kacang kita yang kita pakai adalah kacang nomor 1. Kemudian ketika harga naik, kemudian kita kurangi kualitas. Misal kita pakai kacang nomor 2 atau nomor 3, kita nggak berani Mas. Kita lebih baik kita menaikkan harga daripada kita mengurangi nilai rasa dari makanan. Karena indera perasa itu paling peka kalau untuk masalah makanan. Berubah sedikit aja orang pasti tahu. Nah ini yang menjadi acuan kita. Semoga kita nggak ke situ. Jadi meskipun harga naik ya kita lebih baik menaikkan harga daripada mengulangi nilai rasa. Ide jualan kita dari melihat teman-teman UMKM satu, yang kedua dari mix bumbu kita riset dari Ponorogo langsung untuk kita ke sana. Dan ketemu udah ini, dapat belum? Dan alhamdulillah sepertinya kok 80-90% sudah. Karena hampir setiap minggu penjualan kita selalu naik. Kita nggak pernah turun. Yang
Jadi ini mungkin Car Free Day yang ke 2 bulan ya, 2 bulan mau ke 3 bulan. Ini kita nggak pernah libur dan penjualan kita selalu naik. Dari mulai 100, 200, 300, 400, 500 dan hari ini kita 700 tusuk, kita sisa kurang lebih hanya 50 dalam waktu 3 jam. Tusuk, bukan porsi lah ya, tusuk. Ayam masak berapa kilo? Kenapa mas? Ayamnya berapa kilo? Untuk hari ini satu tusuk itu bisa jadi untuk 1 ekor itu untuk 1 kilo itu bisa jadi 60 tusuk mas. Jadi Pak Iji itu adalah Pak Polisi ya. Kebetulan saya setiap hari saya berdinas menjadi anggota di Polres Kediri Kota. Kebetulan di seksi hukum dan jabatan saya Kasubsi Bankum. Dan anak saya nggak bisa nyebut yang namanya Pak Polisi, bisanya Pak Iji. Ayahnya kerja di mana? Jadi Pak Iji. Dan disitulah akhirnya menjadi branding kita, Sate Ayam Ponorogo Pak Iji. Terima kasih. Saya dari Adi Januar pribadi selaku owner dari Sate Ayam Ponorogo Pak Iji. Silakan mampir ke cabang kami, yaitu yang pertama di Jalan Wakid Hasim nomor 103 Bandar Lor Kota Kediri, yaitu di Pendopo Tumpuk cabang Bandar, dan yang kedua di Jalan Raya Geringging Wonosari, yaitu di Pendopo Tumpuk cabang Geringging, dan yang ketiga di Jalan Kuah Utara Kota Kediri depan 521 cabang Kuah Utara, dan yang keempat di Jalan Canggu Badas Pare Badas Kabupaten Kediri, dan yang kelima di Jalan R.A. Kartini Ruko nomor 15A cabang Pelem, dan yang keenam yang terbaru yaitu di Jalan PK Bangsa di selatan Stadion Brawijaya. Monggo mampir, silahkan mencoba dan menikmati sate ayam Ponorogo dari Pak Iji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.